Are you ready? Selamat malam menjelang subuh. Perkenalkan, nama saya Adi Partogi Esa. Profesi atau pekerjaan saya adalah pengacara atau advokat. Yang sehari-harinya saya mendampingi masyarakat yang membutuh bantuan hukum untuk ketidakadilan. Di dalam hal ini saya menyampaikan sedikit ya terkait yang kasusnya sedang viral atau terekspos oleh media massa atau media cetak atau media elektronik atau media apapun dan termasuk media sosial ya terkait dugaan tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual yang tersangkanya berinisial A di daerah Nusa Tenggara. Nah, dalam hal ini saya tidak ingin membahas substansi hukumnya, karena substansi hukum itu ranahnya kepolisian. Tetapi hanya saya memberikan suatu pandangan saja sebagai praktisi hukum yang dimana profesinya hari saya sebagai pengacara. Dalam hal ini si A ini ya dalam dugaan tindak pidana ini kok banyak korban ya, kok bisa sampai bukan satu atau tiga ya, tapi ini banyak. Nah, kita sebagai logika manusia sehat ya, yang dia kan si A ini difabel ya atau disabilitas yang dimana kok bisa dia melakukan hal itu ya kan. Kalau kita sadari kita manusia yang lengkap ya kan, kok bisa gitu sampai banyak korban. Nah, ini yang harus dicermati oleh penyidik. Yang pertama harus dicari kebenarannya melalui psikologi ya kan. Kok dia pastinya ada maksud tertentu dalam dugaan tindak pidana ini ya kan, si tersangka A ini ya kan. Ada positifnya, ada negatifnya, makanya harus dicari kebenaran hukumnya, bukan hanya keterangan dari saksi korban, tapi harus kita cermati juga. Yang pertama harus diuji dulu psikologinya ya kan, psikisnya ya kan. Seorang difabel yang tidak, maaf ya, saya tidak menghina yang tidak punya kedua tangan. Kalau dia
seperti itu, ya kan. Dengan logika hukum ini saya juga berpikir ada suatu ya keanehan, kejanggalan. Nah, tapi ini karena sudah masuk ke ranah hukum, sudah di mana pihak kepolisian sudah menetapkan si A ini, inisial A ini menjadi tersangka, dan juga sudah dipanggil sudah di, dibawa, ya kan, dipanggil dan ditahan, ya kan, si A ini. Ya, saya hanya melihat ada suatu yang keunikan aja gitu. Tapi kalau melihat dan membaca bahwa di mana ada korbannya di bawah umur, wah ini sangat berat. Bisa jadi dugaan saya pihak penyidik kepolisian pasti akan menetapkan undang-undang perlindungan anak. Itu bisa jadi dugaan itu pasal 81 atau 82 undang-undang perlindungan anak. Nah, disitulah yang harus kita ikuti. Biarkanlah substansi hukumnya kepada pihak kepolisian. Kita percayakan pihak kepolisian Nusa Tenggara, di daerah Nusa Tenggara itu mengembangkan. Ya, semoga bisa P21 lah, ya kan. Dan kejaksaan pun, jaksa negeri atau kejaksaan tinggi langsung menerima limpahan BAP yang dari kepolisian terkait kasus yang mana udah sangat menjadi santapan publik. Ini harus benar-benar, kasus ini harus cermat. Pihak penyidik, pihak dari kepolisian, dan dilimpahkan kepada kejaksaan, nanti di pihak pengadilan, itu hakim, jaksa, harus benar-benar mencermati kasus ini. Ini bukan kasus yang jadi santapan publik, tapi ini benar-benar kasus yang benar sangat dibutuhkan kecermatan. Nah, dalam hal ini juga saya melihat ada hak juga, dia harus diberikan bantuan hukum, layanan hukum. Ya, bagi rekan-rekan sejawat yang ada di daerah sana, berikanlah bantuan hukum. Biarpun dia ditetapkan sebagai tersangka, tetap kita harus melayani, membuka jasa kita, biarpun dia tidak punya kemampuan finansial, tapi kita patut memberikan bantuan. Karena kan ada undang-undang HAM, hak asasi, ya kan, yang patut diberikan di dalam undang-undang advokat pun juga ada. Nah, itu harus kita berikan pelayanan hukumnya. Semoga rekan-rekan sejawat mau membantu ruang pembelaan, jangan menutup mata dan menutup telinga. Biarpun statusnya dia difabel dan juga dugaan tindak pidana itu sebagai tersangka, ya kan. Nah, supaya ada suatu di sini kebutuhan hukum, keadilan bagi dia, si tersangka tersebut. Ya, ini yang harus dibutuhkan hukum ini. Jangan kita menutup mata atau menutup telinga. Itu harapan saya kepada rekan-rekan sejawat. Dalam ini juga saya mengapresiasikan kepada kepolisian dan juga yaitu penyidik. Semoga jalan dengan lancar. Sukses selalu. Ya, kepolisian.
sejahtera, salam konstitusi, salam keadilan dari saya Adi Mas.